Assalamualaikum. Hai saudara semua. Kali ini aku mau cerita pengalaman pribadiku saat aku memutuskan berangkat umroh beberapa tahun yang lalu. Dari perjalanan itu, aku jadi sadar kalau sebenarnya bukan kita yang memutuskan untuk berangkat, tapi Allah lah yang menentukan siapa yang dipanggil jadi tamunya di Baitullah. Beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2018, aku masih jadi mahasiswi semester akhir yang lagi sibuk-sibuknya ngerjain skripsi. Waktu itu aku punya target, lulus lebih cepat dari biasanya. Jadi, aku rajin banget bolak-balik bimbingan ke dosen, ke perpustakaan, ke tempat fotokopi, semua demi ngejar skripsi biar cepat selesai. Di tengah kesibukan itu, aku nggak ada terbesit pikiran buat umroh. Nggak ada rencana khusus juga. Di dalam pikiranku waktu itu cuma satu, cepat lulus, wisuda, biar nggak perlu keluar uang lagi buat bayar kuliah. Walaupun semua dibiayai orang tua, tapi aku tetap berusaha untuk ngurangin beban mereka. Di tahun yang sama, ayahku pensiun dari perusahaan tempat beliau bekerja. Sebagai pensiunan dari perusahaan negara, beliau menerima pesangon yang jumlahnya, lumayan lah, lebih dari cukup. Dari situ, ayah mulai ada niat buat naik haji. Singkat cerita, ayah mengajak ibu untuk mulai mengurus dokumen-dokumen haji. Setelah mendaftar ternyata, waktu tunggunya cukup lama, bisa bertahun-tahun. Belum lagi kalau ada penundaan, bisa makin mundur. Ayahku mulai berpikir, wah, takutnya keburu tua, keburu fisik, nggak mampu. Akhirnya, di waktu yang berdekatan, ayah dan ibu memutuskan untuk daftar umroh juga. Beliau memilih berangkat di akhir tahun. Aku adalah anak terakhir, punya kakak perempuan dan kakak laki-laki. Waktu dengar kabar itu, aku dan kakakku yang perempuan sepakat mau ikut juga. Kami pun juga paham, nggak semua orang bisa ada di posisi yang siap secara fisik, mental, finansial, dan punya waktu yang luang. Dan karena kami ngerasa semuanya sudah memungkinkan, tanpa ragu kami putuskan untuk ikut. Waktu itu ayah sempat bingung. Uang yang dipakai buat umroh kami berdua sebenarnya adalah jatah buat kami nikah nanti. Di tempatku, yang jadi tuan rumah saat pernikahan memang biasanya pihak perempuan, jadi ayah sudah menyiapkan uang untuk itu. Tapi aku coba yakinkan ayah, soal biaya nikah nggak usah dipikirin sekarang. Insya Allah, nanti setelah kerja, aku bisa nabung dari gajiku sendiri buat acara nanti. Alhamdulillah, ayah akhirnya setuju. Sayangnya, kakakku yang laki-laki memutuskan untuk nggak ikut karena dia baru aja keterima di tempat kerja yang baru, dan dia nggak enak hati buat ambil cuti panjang, meskipun alasannya untuk umroh. Jadi, dia memutuskan untuk nggak ikut dulu. Singkat cerita, kami sekeluarga berangkat tanpa kakak laki-lakiku. Dari situ aku mulai sadar, ternyata perjalanan ke Baitullah itu bukan soal siapa yang mampu, tapi siapa yang dipanggil. Ayah dan ibuku, yang secara finansial sudah lebih dari cukup sejak muda, ternyata baru berangkat setelah pensiun. Banyak juga cerita dari orang-orang yang awalnya finansialnya pas-pasan, tiba-tiba dapat rejeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Meskipun begitu, ada juga yang seperti kakak laki-lakiku, meskipun fisik, mental, dan finansial mampu, dia berhalangan untuk ikut. Jadi sebenarnya, bukan semata-mata kita yang memutuskan untuk pergi ke Baitullah, melainkan semuanya adalah atas kehendak Allah. Allah lah yang berhak memilih dan memanggil siapa saja hambanya untuk bisa menjadi tamu di rumahnya yang suci. Dan kita tidak bisa memastikan kapan waktu atau kesempatan itu datang, karena hanya Allah yang tahu waktu terbaiknya. Jika Allah belum memanggil kita ke Baitullah, bukan berarti Allah tidak sayang. Berbaik sangkalah, karena mungkin saat ini kita diminta untuk belajar lebih banyak, memperbaiki diri, atau menyelesaikan persoalan di sini terlebih dahulu, sebelum nanti dipanggil untuk menunaikan ibadah haji atau umroh di sana. Oleh karena itu, ada baiknya saat berdoa kita panjatkan dengan lebih spesifik atau lebih khusus lagi, memohon agar Allah mengizinkan kita menjadi tamunya di Baitullah. Amin. Allahumma amin. Kalau kalian gimana? Apakah kalian punya cerita sendiri? Kalau punya, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa bermakna buat orang lain. Wassalamualaikum.